Salam untuk kawan tersetiaku. Sesal karena diriku akhirnya tidak mampu berdiri di hadapan karya milikku, maka ku sampaikan sebuah pesan. Karya ini bernama Warna di Reja. Karya ini tidak terkekang oleh masa. Kau hanya perlu mengurutkannya berdasarkan warna. Di sana tersimpan banyak arti yang tidak mampu kusampaikan melalui kata-kata. Semoga mereka mampu mengembangkan karya ini meskipun saat ideku tak dapat terdengar lagi. Kuharap kelak mereka dapat meneruskan perjuanganmu, teman. Berita terkini, Warna di Reja yang telah direlokasi dari tempat aslinya pada tanggal 5 Januari 2012 telah diakui menjadi simbol pemersatu masyarakat. Para petinggi masyarakat sepakat untuk menetapkan kebijakan hukum terpusat mulai tanggal 17 Oktober 2014 dan menjadikannya. Iya, Hei, kamu sudah dengar tentang Warna di Reja? aku sudah dengar beritanya. Memangnya kenapa? Menurutmu gimana? Sepertinya bagus sih untuk bahan tugas. Kamu udah dapat ide? Terlalu beresiko. Di setiap tahun selalu ada saja yang berselisih karena karya tersebut. Jadi gak bisa nemenin nih. Duh, aku mau cari topik yang lain saja. Hari ini kemungkinan ke Perpustakaan Nasional. Kebetulan aku ada janji sama si Doi. Tuh kan? Bukan mau ke pustakaan amat. Ternyata sama matematika juga. Hehehe. Ya. Ya udah, benerin aja deh. Jadi ini Warna di Reja. Masih sore gini, tapi kok udah gelap ya? Ada yang bisa saya bantu? Oh iya Pak, maaf. Saya sedang mengejar Warna di Reja. Ya, silakan. Sekarang sudah jarang orang yang berkunjung ke sini. Saya tertarik untuk mengkaji karya ini untuk tugas. Apakah Kakak bisa menjelaskan? Mungkin bersamanya merupakan ide yang terbaik. Silakan Anda gunakan ruangan ini. Tapi hanya satu yang bisa saya katakan, Warna di Reja tidak menyembunyikan apapun. Harus mulai dari mana ya? Mungkin saya harus tes warnanya terlebih dahulu.
Aduh, mulai gelap. Tempatnya tidak tertutup. Mungkin 24 jam. Apa itu? Sebaiknya aku pulang. Kenapa aku di sini? Itu Waradirja. Aku penasaran. Waradirja tidak menyembunyikan apapun. Mengapa tidak berurutan ya? Masih mengerjakan tugas, Dek. Iya Kak, tapi kenapa ini tidak berurutan? Sebenarnya banyak sekali di ruangan ini yang dirahasiakan. Banyak yang tidak peduli, banyak yang tidak mau paham. Namun, sekali lagi, Waradirja tidak menyembunyikan apapun. Tapi Saya benar-benar bingung. tidak selamanya jawaban itu mudah diperoleh. Jadi, katakan padaku, apa yang tidak kamu sembunyikan? Siapa di sana?
Pencuri. Handphone. Laptop. Pintu. Kertas-kertas apa ini? Kenapa bisa berserakan? Datang dari mana? Tunggu. Ini. Aku mulai mengerti sekarang. Warna Direja dibentuk pertama kali pada tahun 1957 dengan tujuan memenuhi permintaan publik tentang penyusunan kebijakan-kebijakan yang memiliki muatan nilai dan norma berkehidupan. Saat itu, Warna Direja mengatur tentang kebijakan hukum, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Setelah melalui beberapa tahun dalam tahap pengembangan, maka pada tahun 1964, Warna Direja mampu mengatur berbagai kebijakan publik seperti kebijakan perpolitikan, pengembangan pengetahuan alam, pengembangan kesusastraan, kebijakan pertanian, pengembangan bidang medis, kebijakan tentang publisistik dan jurnalistik, pengembangan pengetahuan tentang karakteristik elemen masyarakat, kebijakan di sektor peternakan. Dan pada tahun 1964, Warna Direja meleburkan kebijakan tentang pendidikan agar bisa dikembangkan ke setiap sektor. Setelah sekitar 30 tahun mengatur kebijakan masyarakat, pada tahun 1996 terjadi kesenjangan antar elit masyarakat dan terjadi krisis kepercayaan pada Warna Direja. Pada tahun 1997, konflik yang terjadi dimanfaatkan oleh beberapa pihak dalam meraup keuntungan, sehingga kepercayaan masyarakat pada Warna Direja semakin menurun. Pihak oposisi mencoba untuk menggulingkan kejayaan Warna Direja, hingga pada akhirnya, pada tahun 1999, tata kelola tentang pengambilan kebijakan Warna Direja didiskusikan kembali dengan masyarakat. Hal tersebut berimbas pada perebutan kursi kekuasaan oleh para elit masyarakat. Meskipun Warna Direja sudah mampu mengembangkan kebijakan di bidang medis, teknologi pertanian, perikanan, kelautan, farmasi, hingga eksploitasi sumber daya alam, kebiasaan buruk para pengemban amanat Warna Direja mencapai puncaknya pada tahun 2014, di mana dikeluarkannya kebijakan tentang pengambilan kebijakan secara terpusat, dan pada tahun 2015, masyarakat sudah tidak mampu ikut mengatur kebijakan yang berlandaskan pada Warna Direja karena keputusan yang sepihak. Warna Direja milik seluruh masyarakat, milik seluruh kalangan. Warna Direja bukan tentang kekuasaan. Warna Direja tentang identitas dan pengembangan yang berkelanjutan. Warna Direja adalah sebuah karya yang telah dibuat sejak lama. Terdapat berbagai macam peristiwa kepadanya, setiap jatuh dan bangun, hingga akhirnya orang-orang tak peduli lagi. Mereka hanya menikmati apa yang ada darinya, keindahannya, ideologinya tanpa tahu sejarahnya, tanpa tahu apa yang menjadi isi utamanya. Akan sampai kapan hal ini terjadi? Kita hanya perlu menghilangkan batasan pada diri kita, mulai menerima sebuah perbedaan. Tidak selamanya yang berkuasa yang menang. Kita hanya perlu tahu sejarahnya, menghormati intisarinya. Terkadang, sebuah gerakan kecil bisa membebaskan suatu yang besar. Terkadang, perbedaan hanya perlu dipersatukan oleh sedikit warna yang sama. Pada dimensi ini, Warna Direja memberikan petunjuk yang jelas. Jika kalian di dimensi sana telah mulai tertutup dan buta, maka aku berdoa perjuangan kalian yang berat tidak sia-sia. Ide tidak pernah mati, meskipun suaramu sudah tidak terdengar lagi. Pada seluruh masyarakat, inilah wajah baru Warna Direja yang telah saya perbaharui. Semoga menjadi simbol pemersatu seluruh masyarakat. Terima kasih.